Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu dahu wa walah. Summa amma ba'du faqad qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah alaihi afdhalus shalah wa atamut taslim al umratu ilal umrah wa ramadan ila ramadan kaffa ma bainahuma idza jtunibatil kabair. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul karim. Yang sama-sama kita hormati dan kita cintai karena Allah Subhanahu wa taala, para pimpinan, para pejabat struktural, Ketua IKM Masjid Jami Al-Ikhlas, segenap karyawan kantor Badan Siber dan Sandi Negara, wabil khusus yang menjadi wasilah saya hadir di sini, kakak kelas saya, senior saya, guru saya, Ustadz Adi Sulaiman. Juga seluruh Bapak Ibu jamaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini saya berdiri perdana di sini di hadapan Bapak Ibu. Ada ungkapan tak kenal maka kenalan, maka tak arep. Biar enggak ada omongan hadirin, tuh tadi siapa sih yang ngisi tarhib? Udah badannya kecil, kita enggak kenal dari mana itu datangnya. Saya Ahmad Fikri. Kalau orang Mesir dulu panggilnya Ahmad, dikira nama saya Ahmad, bapak saya Fikri. Orang Arab begitu Pak, kalau ngasih nama cuman satu suku kata, dia nggak mau dua, apalagi tiga kayak kita. Kita kan orang Indonesia banyak kan berapa tuh ngasih nama anak? Nggak mungkin satu, hadirin ya nggak? Tiga. Muhammad, Fatoni, Ishak, ya nggak? Tiga tuh namanya, ya nggak? Anak saya pertama lahir di Mesir 2012, tiga suku kata, dicoret tuh dua. Nggak boleh. Haram kata dia. Kasih satu doang. Ya kagak bisa. Saya jelasin kalau orang Indonesia ngasih nama nggak bisa. Pasti ada belakangnya saya bilang. Nggak bisa coret. Coret dah biarin. Nanti pas saya pulang ke Indonesia saya munculin lagi di Dukcapil. Gampang muncul lagi ya. Alhamdulillah ya. Karena katanya kalau namanya dicoret dihapus tersakit hadirin. Panas kagak sembuh-sembuh ya enggak. Saya urus ke Dukcapil. Alhamdulillah muncul lagi. Tuh orang Arab panggil saya Ahmad. Tapi kalau Bapak Ibu boleh panggil Ahmad, boleh juga panggil Fikri. Saya aslinya orang Pelak, ya tetangga dengan Ustadz Adi Sulaiman. Tapi begitu pulang dari Mesir, ya hijrah ke Cipedak. Orang tua saya bilang, dah kamu tinggal dah di Cipedak, di Ciganjur. Lah sendirian Pak, di Ciganjur, di Cipedak. Saudara pada di Pelak, pada di Bangka. Tapi saya nurut apa kata orang tua. Alhamdulillah berkat nurut orang tua di tempat yang baru kita silaturahim, kita deketin orang-orang tua di Muhammadiyah Cipedak, ya basis Muhammadiyah. Saya orang Pelak, orang Bangka, dari kecil NU. Dari kecil kalau yang namanya sholat subuh pasti pakai kunut. Di sana kagak pakai kunut sama sekali, tapi saya hormatin, ya saya deketin. Alhamdulillah sekarang di sekitar Cipedak ada sekitar 20 masjid bahkan lebih, itu pakai ilmu saya. Bukan karena ilmu saya, tapi karena kita nurut apa kata orang tua. 5 tahun aja kita dengerin tuh apa kata orang tua, kita akan dapetin tuh keberkahan nurut sama orang tua kita. Mudah-mudahan anak-anak kita jadi anak yang soleh dan soleha. Amin ya robbal. Itu singkat dari saya Bapak Ibu. Mudah-mudahan jadi menambah ukhuwah Islamiyah. Amin ya robbal alamin. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, belum lama Allah kasih kita anugerah. Allah datangi kita satu malam.
Di malam tersebut dosa-dosa kita diampunin Allah Subhanahu wa taala. Di malam tersebut ya, Allah Subhanahu wa taala turun ke sama'id dunia. Apa yang udah kita kerjakan selama ini, dosa dan kesalahan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam tersebut yang kita kenal kemarin belum lama, malam nisfu. Pinter-pinter nih tadi jamaah sini luar biasa ya. Di malam tersebut kata Nabi, kalau kita ketemu nih, faqumu lailaha, kerjain salat tahajud begitu. Kira-kira jamaah Al-Ikhlas kemarin tahajud enggak tuh kira-kira? Malam 15. Salat tahajud faqumu lailaha kata Nabi. Bentuk syukur kita kalau ketemu malam 15 tahajud. Makanya Imam Fakhruddin Ar-Razi punya kitab judulnya Mafatihul Ghaib. Beliau meriwayatkan sebuah hadis, salat tahajudnya berapa rakaat? 100 rakaat. Berapa rakaat, Bu? 2. 100 rakaat. Man shalla mi'ata raka'ah kata Nabi. Fi hadhil lailah. Siapa di antara kalian yang malam ini salat 100 rakaat? Itu pas malam nisfu dibilang Rasulullah. Yang malam ini malam ke-15 salat tahajudnya 100 rakaat wakalallahu lahu mi'ata malak. Maka Allah akan utus buat orang tersebut 100 malaikat dibagi 4. 100 dibagi 4. Salasuna yubasyiruna bil jannah. 30 turun pas kita sakratul maut. Pas kita sakratul maut tuh malaikat Allah perintahin turun kasih kabar gembira tuh sama dia. Dia udah sholat tahajud 100 rakaat malam ke-15. Kabarkan tempat tinggalnya di surga. Dikasih kita kegembiraan sama 30 malaikat sambil dibuka sayap kanannya kelihatan tuh kenikmatan surga. Kalau dibuka kiri kelihatannya neraka. 30 turun pas lagi sakratul maut. Wasalasuna yu'amminuna min afatid dunya. Janji kedua dari Rasulullah 30 nanti turun melindungi dia dari musibah dunia. Kalaupun dia terkena musibah dampaknya jadi ringan. Karena ada 30 malaikat yang melindungi orang tersebut. Wasalasuna yu'amminuna min azabin nar. 30 yang ketiga kata Rasulullah akan menjaga orang tersebut dari azab neraka, begitu juga fitnah kubur. Dan 10 yang terakhir kata beliau ya yadfa'una an makayidis syaitan. 10 malaikat Allah turunin agar orang tersebut tidak terbawa oleh godaan syaitan. Itu yang sholat tahajudnya berapa tadi, Bu? 100. Bukan 2 rakaat, 100. Pak Ustadz berat banget 100 Pak Ustadz. Saya ajak hitung biar gampang. Kita kalau salat 1 rakaat itu butuh 1 menit. Bacanya jangan panjang-panjang. Kuliah, kulhu, salam. Kuliah, kulhu, salam. Boleh diulang-ulang. Mau naik dikit apa Ustadz? Wal asri li'ila. Begitu. Wal asri li'ila. Pendek-pendek aja. 1 rakaat 1 menit. 100 rakaat butuh 100 menit, gak sampai 2 jam. Bagi 2, habis kita pulang dari masjid, sholat isya di masjid, pulang ke rumah, sebelum tidur tahajud 1 jam. Sebelum subuh bangun lagi, tahajud 1 jam. Sebelum tidur kita tahajud 1 jam dapat 60 rakaat. Tidur, bangun nanti 1 jam sebelum subuh, tinggal 40 rakaat tutup witir 3 salam. Gampang gak tuh kira-kira? Gampang gak Bu kira-kira Bu? Insya Allah. Tuh malam 15 kemarin kita dikasih. Ya, anugerah dari Allah. Diampunin dosa-dosa kita. Amin ya Rabbal. Sebentar lagi Allah kasih anugerah yang lebih besar. Bukan cuma 1 malam. Tapi sepanjang malam di bulan tersebut Allah berikan anugerah dan kemuliaan. Dan kemuliaan yang Allah siapin bukan cuma maghfirah. Bukan cuma ampunan. Ya Allah.
Malam-malam dalam bilangan 1 bulan tersebut bukan cuma maghfirah. Allah berikan juga dalam satu hadis Nabi sampaikan, Futihat abwabul jannah. Iza ja'a Ramadan futihat abwabul jannah. Dibuka tuh pintu surga. Pintu surga tutup sampai sekarang. Terkunci. Gak ada yang boleh buka. Siapa yang boleh buka? Nabi kita Muhammad. Nanti di yaumil kiamah. Kok di hadis ini dikatakan pintu surga dibuka? Itu kiasan dalam bahasa Arab. Bukan dibuka pintunya. Maksudnya dimudahin kita melakukan amal soleh. Yang habis Isya biasanya pulang ke rumah, begitu Ramadan kagak pulang. Ngapain tuh kira-kira? Taraweh, amin ya Rabbal. Kirain ngopi kali di pinggir masjidnya, enggak. Taraweh hadirin ya enggak. Dimudahin kita. Yang biasanya susah kita sedekah, begitu Ramadan gampang banget hadirin. Ya Allah, nyantunin yatim dan lain sebagainya. Futihat abwabul jannah kata Nabi. Dibuka lebar tuh pintu surga. Maksudnya dimudahin. Wa ghulliqat abwabun nar. Sebaliknya kata beliau, pintu neraka ditutup. Itu juga kiasan. Bukan ditutup. Maksudnya apa? Dimudahin kita sama Allah Subhanahu wa taala sebulan tersebut untuk meninggalkan kemaksiatan. Gampang kita ninggalin maksiat. Gampang kita ninggalin dosa. Kenapa? Karena keberkahan bulan suci Ramadan. Ya Allah. Makanya di lanjutan kalimat hadisnya ditekanin lagi sama Rasulullah SAW. Wasuffidat marodatus syayatin. Diikat tuh. Dibelenggu setan-setan. Ya, di bulan Ramadan. Kata para ulama hadis. Gak semua setan keikat hadirin. Makanya ntar bulan Ramadan kita lihat ada yang siang ngerokok hadirin. Ada yang ngopi siang-siang hadirin ya enggak? Kata para ulama enggak semua setan kejaring. Karena di dalam Al-Quran Allah sendiri yang katakan. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwa. Tiap nabi, tiap orang soleh aku jadikan di ini ada musuhnya. Siapa musuh mereka? 2 syayatinal insi wal jin kata Allah. Musuhnya ada 2. Yang pertama setan dalam bentuk manusia, yang kedua dalam bentuk jin. Nah, yang dalam bentuk manusia tuh kagak bakalan keikat. Ada enggak kira-kira tuh bentuk manusia? Itu yang ngambil suara pemilu, ya kan? Itu enggak keikat tuh, Pak. Sebulan penuh begitu. Yang mencuri harta negara, korupsi, menipu orang lain. Teman kita, kalau kita lagi nyantai, dia datang ngomongin orang lain. Itu setan dalam bentuk manusia. Yang kagak keikat hadirin. Dan bahayanya kata para ulama tafsir. Karena dalam bentuk manusia ini disebut pertama. Baru setan dalam bentuk jin disebut yang kedua. Maka lebih lebih berat ngadepin setan dalam bentuk manusia. Lah kalau jin datang kita bacain ayat kursi kabur. Itu kalau yang tukang gosip kita bacain ayat kursi kabur nggak tuh kira-kira dia? Kagak dihafal loh, udah ikut ngaji juga hadirin ya nggak? Ada nggak kira-kira yang begitu tuh Bu? Ada nggak Bu kira-kira? Bulan Ramadan ya bukan cuma maghfirah ya Allah. Insya Allah 3 atau 4 hari lagi akan kita sambut. Kalau Muhammadiyah tuh dicebdok udah nentuin. Pak Ustadz di kita Ramadan Senin begitu. Jadi kalau sekarang hari Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, 4 hari begitu. Ya. Barat kereta nih Bapak Ibu, kereta udah deket suaranya udah nyaring banget hadirin. Udah kedengeran banget tuh suaranya ya Allah. Tapi tuh suara datangnya Ramadan baru kedengeran. Orang-orang yang di hatinya ada iman. Makanya tadi di ayat tuh dibaca tuh. Ya ayyuhallazina iman. Kalau di hatinya ada iman berasa. Ya. Bahkan Rasulullah SAW menunggu datangnya bulan suci Ramadan.
Sahabat salafus saleh 6 bulan sebelum Ramadan udah rindu, kangen, pengen ketemu dengan Ramadan. Kira-kira kalau kita punya medsos, buka tuh status 6 bulan kita, apa tuh isinya kira-kira tuh? Kalau isinya aku rindu dengan Ramadan, waduh baru salafus saleh banget tuh dia tuh. Kalangan sahabat ya enggak? 6 bulan hadirin. Dia yang udah diampunin dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau yang udah dijanjiin derajatnya tinggi di yaumil kiamah. Ada satu surga limited edition untuk beliau Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi biarpun beliau sudah mulia, diampunin dosanya, dijamin masuk surga, masih berdoa, Allahumma balighna Ramadan. Masih berdoa, ya Allah, sampein umur saya ya Allah bisa bertemu dengan bulan 2 bulan sebelumnya berdoa, ya Allah. Apalah kita yang banyak dosa, yang belum tentu diampunin, yang belum tentu derajat surga kita tinggi. Lebih lagi harusnya kita berdoa, memohon agar bisa berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Apa sebabnya ya Rasulullah? Kau rindu ingin bertemu dengan Ramadan. Bukankah dosamu sudah diampunin? Derajatmu sudah ditinggikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena di bulan Ramadan ada satu ibadah yang tujuannya mulia luar biasa. Allah janjikan di ayat yang tadi kita baca, la'allakum tattaqun. Pak, mohon maaf. Yang namanya ibadah, kita kerja ini ibadah. Baik yang wajib ataupun yang sunnah, itu ada tujuan yang ingin dicapai. Contoh, apa tujuan dibalik ibadah sholat yang ingin Allah capai dari hamba-hambanya yang beriman? Inna sholata tanha anil fahsya'i wal. Itu tujuan sholat, agar kita terhindar dari perbuatan dosa dan kemaksiatan. Itu tujuan utama sholat. Makanya Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya Al-Wabilus Shayyib Alal Kalami Thayyib, beliau menjelaskan ini tujuan sholat mampu mencegah pelakunya dari berbuat keji dan dosa ketika dia berada di level sholat yang paling tinggi. Level sholat yang paling tinggi itulah bisa mencegah pelakunya dari perbuatan dosa dan kemunkaran. Level keberapa? Imam Ibnul Qayyim, level kelima. Jadi ada 5 tingkatan sholat kita. Coba kita introspeksi selama ini sholat kita di mana. Mudah-mudahan setelah kita tahu posisi kita naik nanti pas Ramadan. Ya, nah, paling bawah kata beliau levelnya dikenal dengan nama mu'aqab. Mu'aqab itu dari ukubah. Ukubah artinya hukuman. Maka mu'aqab artinya orang yang dihukum. Kenapa dia dihukum? Karena bikin salah. Seberapa besar kesalahannya disesuaikan dengan hukumannya nanti di yaumil kiamah. Ada orang sholat dihukum, diazab. Wahai Imam Ibnul Qayyim, ada kata beliau, buka aja surat Al-Maun. Fawailul lil musallin. Neraka wail kata Allah. Azab neraka wail buat orang yang sholat. Allazina hum an salatihim sahun. Mereka yang melaksanakan sholat bikin pelanggaran kata Allah. Pelanggarannya apa? Lanjutan ayatnya dijelasin. Allazina hum yura'un. Pelanggarannya berat karena dia masuk neraka wail. Pelanggarannya apa ya Allah? Ya Allah, lagi sholat tapi niatnya kagak ikhlas. Rajin ke masjid. Alhamdulillah nih masjid kita baru 2 bulan katanya nih ya. Luar biasa banget, banyak begini zamannya 2 bulan banyak hadirin ya enggak. Nanti luar 1000 banyak banget tuh enggak masuk, enggak mamut ya enggak. Cuma kalau banyak gini kagak ikhlas, Allah rugi kita. Itu level bawah. Orang yang salat diazab karena kagak ikhlas. Pengen dipuji, pengen dibilang orang soleh, jangan dah ya. Itu level paling bawah. Naik lagi level kedua, namanya muhasab. Muhasab artinya yang dihisab. Kenapa dia dihisab? Wahai Imam Ibnul Qayyim, ya,
Karena dia melakukan ketika sholat, ingat dengan urusan-urusan dunia. Lagi sholat yang dipikirin dunia. Kadang-kadang yang dipikirin dosa, hadirin. Kemaksiatan dia pikirin, lagi sholat. Sholat tarawih ini nanti kita nih. Imam kita bacanya panjang. Yang kita pikirin apa tuh kira-kira? Besok kalau dia imam lagi gue kagak mau dah di sini ya gak? Itu kan bikin dosa tuh, mikir dosa. Atau mikirin urusan dunia. Lagi ruku Allahu Akbar. Kata ibu-ibu, ya Allah ngapa beli jilbab putih? Udah banyak jilbab putih itu dunia. Orang yang sholatnya sering lupa. Rokaat 2 apa rokaat 3 ya? Ada yang begitu-gitu nih? Di Ciganjur Pak, di Jagakarsa, saya ngajar samping masjidnya ada tuh orang sholat Jumat lupa baca Fatihah rokaat kedua. Saking semangatnya jadi imam, lupa dibaca Fatihah. Ngadu sama saya, Pak Ustadz, tadi jamaah sholat Jumat kagak baca Fatihah, imam di rokaat kedua. Terus ya makmumnya baru ngasih tahu pas habis salam, imam kagak baca Fatihah. Keliru kata saya. Harusnya pas dia lupa langsung dikasih Subhanallah gitu. Kalau dia nggak ngerti juga Subhanallah 2 kali. Nggak ngerti juga sampai 3 kali Subhanallah 3 kali. Ini kagak di Subhanallahin hadirin, didiemin aja. Selesai salam baru diteriakin. Percuma kata saya. Lupa baca Fatihah. Oh itu bukan level 2 lagi kali itu, level 1 kali turun tuh merosot kali ya. 2 itu masih pikirannya dunia hadirin. Ya Allah. Level 2 dihisap. Makanya kata Nabi dalam hadis awwalu ma yuhasab, orang yang pertama dihisab, amalan pertama dihisab ya salat. Jadi Imam Ibnul Qayyim itu ngumpulin dalil-dalil salat, habis dikumpulin diklasifikasi sama dia. Ini level 1, dalil buat level 2, ini buat level 5, terus begitu. Jadi kalau yang nomor 2 dihisab, yang ketiga ini level pertama aman kita Pak. Namanya mukaffarun anhu, derajat orang yang diampunin dosanya. Habis kita sholat, dosa kita diampunin sama Allah. Ya, itu derajat yang ketiga. Gimana model sholatnya? Kata beliau, dari mulai takbir sampai salam tidak terpikirkan dunia. Yang dia pikirkan hanya mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana biar bisa ketiga? Pahami apa arti bacaan sholat. Pahami apa setiap gerakan sholat. Maka insya Allah kalau kita dalemin itu makna sholat, kita bisa sampai derajat yang ketiga. Kita ingat Allah dari awal takbir sampai salam. Mukaffar, diampunin dosanya. Sedangkan level yang keempat lebih susah lagi. Ya, nama derajatnya muthabun. Ditinggikan surganya oleh Allah. Berapa banyak sholat di dunia? 1000 rakaat. Maka derajatnya 1000. Levelnya 1000. Nanti di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Gimana model sholat yang keempat ini ya Rasulullah? Yang sampaikan dalam hadis. Kalau ada orang berangkat ke masjid 1 langkah diampunin dosa. Kata Nabi begitu. 1 langkah derajat. Itu level keempat. Sholatnya kayak gimana? Belum datang waktu sholat, udah kepikiran sholat. Zuhur jam 12, jam 10 dia udah kepikiran Pak. Jam berapa nih ya? Jam 10, kapan sih zuhur? Begitu. Udah kepikiran, udah wudhu hadirin. Jam 10 dia udah wudhu hadirin. Asar jam 3, jam 1 dia udah tanya-tanya. Tuh, alhamdulillah jamaah Al-Ikhlas kayak begitu semua nih. Cuma khusus Ramadan doang. Ajan maghrib ya enggak. Jam 2 udah ditanya, kapan sih maghrib ya enggak. Tuh nanyain sholat, nanyain beduk kira-kira tuh. Tuh level keempat. Makanya ada hadis keluar deh. Oh, nah ya Bilal. Bilal, cepetan ajan dong. Pengen istirahat nih, kapan sholat? Ya kejawab Bilal, gimana mau azan ya Rasulullah? Belum masuk waktu. Tuh Nabi udah kepikiran. Wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Riwayat yang lain ada orang yang hatinya tertambat dengan masjid. Maksudnya masjid itu adalah sholat. Maksudnya masjid adalah sholat. Tuh terpikirkan. Itu level keempat. Bisa gak gara-gara kita? Bisa gak gara-gara Pak? Insya level paling tinggi yaitu tadi tuh.
tujuan akhir dari sholat level kelima. Inna sholata tanha anil. Itu derajat namanya muqarrab. Muqarrab artinya makin dekat dengan Allah. Habis sholat makin dekat dia sama Allah. Habis sholat nggak melakukan maksiat dan dosa. Jadi nggak ada rumus kamus di level kelima ini STMJ. Sholat terus maksiat jalan hadirin. Sholat terus gosip lanjut hadirin ya nggak? Nggak ada. Kenapa? Karena sholatnya mampu mencegah dirinya daripada perbuatan keji dan itu sholat. Nah puasa juga begitu kata Allah di Al-Baqarah 183. Tujuan akhir puasa ini kata Allah la'alakum tattaqun. La'alakum dalam bahasa Allah subhanahu wa ta'ala itu bukan agar tapi pasti. Kalau kita manusia ya semoga, ya nanti, ya akan. Tapi kalau Allah la'allakum itu artinya pasti kalian jadi orang yang bertakwa. Model puasa yang kayak gimana dijelasin sama Imam Al-Ghazali. Kalau sholat Imam Ibnul Qayyim. Kalau puasa Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin. Model puasa yang mengantarkan orang tersebut derajat takwa itu level paling tinggi dalam puasa. Level ketiga. Kalau puasa cuma ada 3 levelnya. 1 namanya siyamul awam. Puasanya orang-orang awam. Kayak gimana puasanya orang awam? Yakufuna syahwatail batni wal faraj. Dia cuma puasa secara zohir. Menahan lapar, menahan haus, menahan syahwat. Ya, dari sejak matahari terbit sampai matahari terbenam begitu. Itu awam. Kalau yang kedua syiyamul khusus, puasa orang-orang khusus. Bukan cuma menahan dari yang membatalkan puasa, tapi dia juga tahan anggota tubuhnya minal asam. Dari segala dosa dan kesalahan. Dia ikat lidahnya dari berbicara kotor. Dia ikat tangannya dari melakukan hal-hal yang tidak dibenarkan dalam agama. Dia tutup matanya dari melihat yang diharamkan Allah. Ketika dia puasa, maka puasanya itu level kedua. Puasa orang khusus. Nah kalau yang paling tinggi namanya khususil khusus. Siam khususil khusus. Vi. Berapa kali itu V-nya itu? VIP begitu hadirin ya. Itu model orang yang salat, yang puasa kata Imam Al-Ghazali ya, hatinya tidak pernah terpikirkan dunia. Tuh. Hatinya tidak pernah daripada apa tuh? Kecuali mengingat Allah Subhanahu paling tinggi. Bukan cuma menahan lapar dan haus, bukan cuma menjaga anggota tubuh, tapi hatinya ikut puasa. Ini model puasa salafus saleh terdahulu. Terutama imam 4 mazhab yang kita kenal. Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad bin Hanbal. Puasanya beliau tuh gak pernah terpikirkan dunia. Kenapa kok bisa begitu? Lihat aja Imam Syafi'i malam tarawih. Malam pertama Ramadan. Begitu subuh khatam 1 kali. Habis sahur hari buka khatam lagi 2 kali. Jadi sehari beliau khatam berapa kali itu kira-kira? 2 kali. Itu nggak ada dunia. Coba aja hitung. Kita kalau hafal Quran, baca Quran tuh secepat-cepatnya kalau hafal 1 juz 20 menit begitu. 30 juz butuh 10 jam. Butuh 10 jam. Maka dari malam ketemu subuh 10 jam isinya tuh cuman baca Al-Quran. Ya Allah. Bisa. Jadi benar-benar hatinya ingat sama Allah. Ini puasa khususil khusus. Yang Allah katakan la'allakum tattaqun.
pasti dengan puasa kalian jadi orang yang bertakwa. Ya Allah. Imam Malik rahimahullah, berapa kali dihatam Al-Quran? Sehari 1 kali di luar sholat sunnahnya. Sholat sunnahnya lain lagi, baca Quran. Di luar sholat sunnah, hatam Quran 1 kali. Makanya beliau menjelang Ramadan, taklimnya ditutup begitu. Kan kalau di mana sudah tawakufan tuh ya enggak? Penutupan pengajian ya enggak? Jamaah yang kagak ngerti alhamdulillah libur ngaji ya enggak? Yalah, maksudnya kita istirahat, fokus ibadah pribadi. Imam Malik nutup taklimnya sepanjang bulan Ramadan isi dengan ibadah dan ketaatan. Imam Ahmad bin Hambal dicari riwayat berapa kali dia hatam Quran sebulan Ramadan, tidak ditemukan. Tapi ditemukan riwayat Imam Ahmad 1 hari 1000 rakaat. Sehari berapa Bu? 1000, bayangin. Kagak ada tuh ceritanya mikirin dunia, ibadahnya sehari 1000 rakaat. Makanya ada jamaah yang tanya, Pak Ustadz itu di Masjidil Haram katanya sholat tarawihnya mau diganti, enggak 20, enggak 8, maunya nanti jadi 15 katanya. Lah orang sholat tarawih riwayatnya banyak. Ada yang 8, ada yang 20, ada yang 36, ada yang Imam Ahmad berapa nih tadi nih? 1000, ada yang sanggup 1000 hadirin kira-kira. Ya Allah, 1000 rakaat, kagak ada tuh ya. Ngeliatin apa tuh? Handphone berlama-lama ketika bulan suci Ramadan. Itu handphone termasuk setan yang gak keiket tuh hadirin tuh. Hati-hati tuh. Kita bisa ngatain orang, ngejelekin orang ya kan. Melalui hablum jari kita ya Allah. Ya. Nah tuh puasa khusus yang Allah jamin pasti jadi orang bertakwa. Itu puasanya ulama-ulama salafus soleh, sahabat-sahabat terdahulu. Terus buat kita gimana Pak Ustadz? Buat kita nanti puasa sebulan Ramadan, kita niatin, ya Allah, saya bulan Ramadan ini belum bisa langsung di malam pertama jadi orang bertakwa. Susah. Susah, kita udah tahu diri dah, kita orang awam. Susah. Terus janji ya Allah, malam pertama Ramadan, berjanji ya Allah, saya sepanjang Ramadan ini nyicil ketakwaan. Belum bisa langsung jadi takwa, tapi bisa kita cicil hadirin. Yang namanya nyicil, tiap bulan harus bayar, kan begitu? Bayarnya di bulan Ramadan tiap hari. Sehari kita cicil, hari kedua kita cicil, hari ketiga kita terus sampai selesai Ramadan. Nyicilnya bukan pakai duit, cicilnya pakai apa? Dicicil dengan amalan-amalan ketakwaan. Ada di dalam Al-Quran Allah jelasin amalan orang-orang bertakwa. Nah itu kita cicilannya tuh. Di surat Ali Imran ayat 133-134. Di mana Allah berfirman, uiddat lil muttaqin, surga buat orang yang bertakwa. Apa cirinya amalan orang yang bertakwa? Yang pertama kata Allah, allazina yunfikuna fis sarra'i. Nih cicilan kita nih Pak, yang pertama rajin sedekah. Baik dalam susah maupun dalam keadaan senang, sedekah. Hari pertama sedekah, hari kedua sedekah, terus jangan sampai putus. Emang kita lagi cicil takwa hadirin. Semampu kita. Pak Ustadz alhamdulillah Ramadan tahun ini saya mau santunin yatim Pak Ustadz cuman 10 orang doang. Kagak apa-apa. Emang kita lagi nyicil takwa. Cicilan pertamanya infak. Makanya nanti di bulan Ramadan tuh banyak yang berlomba-lomba. Kita jangan sampai kalah. Ada yang bagi-bagi makanan sahur on the road, ya kan? Ada yang bagi-bagi buka, ya kan? Man fattara sha'iman kata Rasulullah, siapa orang apa tuh memberi makan orang yang berpuasa, berbuka, maka pahalanya seperti dia berpuasa. Dan Rasulullah SAW kalau masuk bulan Ramadan lebih dermawan dari sebelumnya. Beliau di bulan Ramadan dermawan seperti angin yang berhembus. Apa maksudnya angin yang berhembus? Maksudnya semua kena. Jadi kalau dia sedekah, ini 1000 karyawan di apa?
Siber semuanya dapat hadirin tuh modelnya begitu. Kira-kira kita bisa nggak begitu kira-kira? Ya semampu kita dah begitu. Itu berlomba-lomba. Nanti di bulan Ramadan kita sholat tarawih, kotak amal lewat nggak tuh kira-kira? Kadang-kadang ada orang yang pura-pura tidur hadirin. Kotak amal lewat ditidur hadirin. Temennya colek belakang, ngasih duit 100.000. Kirain duit orang, duitnya jatuh hadirin, dimasukin aja sama dia. Ada kan begitu, ada kan ya? Tuh hati-hati hadirin. Kalau balas tuh nanti, iya enggak? Kotak amal lewat. Ada juga orang yang kotak amal lewat disenyumin sama dia. Kok senyum doang Pak? Senyum sedekah Pak Ustadz. Kemarin tuh kultum ada yang ngasih tahu, tabassumuka fi wajhi akhika sedekah. Senyum sedekah ya sih senyumin aja kotak amal. Bukan begitu maksudnya. Ah tuh ujian. Mau gak kita itu nyicil takwa kotak amal ya Allah. Yang kedua kata Allah Subhanahu wa taala, allazina yunfikuna fis sarai wal kaziminal ghaiz. Wal kaziminal ghaiz itu artinya orang yang sabar, bisa menahan amarah dan emosinya. Wah, Pak, Ramadan nanti banyak orang yang bikin kita kagak sabar. Insya Allah kalau nanti saya jadi, ya kan ada orang begitu kadang-kadang janjiin ya enggak. Makan siang gratis begitu ya enggak. Tau-taunya 2029 hadirin ya enggak. Misalnya ada yang emosi tuh ya enggak. Bikin status marah. Jangan emosi. Jangan marah. Banyak orang yang bikin kita kesel. Nih Ramadan kita ingat cicilan kita kedua. Apa tuh? Tingkatin kesabaran kita ya. Di Mesir kalau saya belajar dulu Pak 7 tahun ada orang terjadi insiden tuh di jalanan. Serempet mobil. Atau di pasar berantem. Marah-marah tuh yang keserempet. Dideketin sama yang lain. Sholli ala Muhammad. Digituin doang. Berselawat kamu kepada Rasulullah. Dia langsung Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Langsung hilang tuh. Amarahnya langsung hilang, langsung sabar. Kenapa dia bisa langsung hilang? Ternyata ketika saya tanya, yang di benak dia ketika lagi marah tuh tadi, selawat kamu kepada Nabi. Dia langsung ingat kesabaran Rasulullah. Nabi itu sabarnya beda dengan kita. Kita kalau sabar disakit, diem. Kalau Nabi sabar disakitin orang, jauh kebaikan ke orang tersebut. Itu sabarnya Rasulullah. Bapak punya rumah. Jendelanya dipecahin orang. Kira-kira apa sabarnya Bapak tuh? Hah? Sabarnya gimana tuh? Kalau Rasulullah jendela dipecahin, dipanggil orangnya, Pak sini Pak, Bapak ngapain nyiptain jendela saya? Dikasih duit 2 juta tuh orang. Begitu. Itu sabarnya Nabi tuh. Disakitin malah diapain tuh? Biarin dah, emang orang kayak begitu mancing-mancing amarah, emosi, dia yang dosa di hadapan Allah. Kalau dia bohong urusan dia dengan Allah, kita sabar hadirin. Itu cicilan kedua kita sabar. Kadang-kadang yang bikin kita sering marah, emosi itu kan di rumah anak kita hadirin, ya enggak? Sering berantakin rumah, ya enggak? Kasur dirapiin, begitu dia datang berantakan, anduk ada di mana-mana, ya enggak? Itu mah suami kita hadirin ya, bukan anak ya enggak. Baju udah dirapiin, cakep-cakep tuh disetrikain, luar biasa. Makanya ibu-ibu nih bulan Ramadan luar biasa hadirin. Ya, luar biasa ya perjuangannya. Orang kalau lagi buka puasa, dia pikirannya kemana tuh? Sahur hadirin. Orang lagi sahur pikirannya kemana dia? Buka. Bang, nanti mau makan pakai apa sahur bang? Lagi buka itu. Ntar lagi sahur dia nanya lagi. Nanti mau buka pakai apa bang? Begitu ya kan. Pikirannya luar biasa banget ya. Walaupun pas kita bangun isinya telur tempe juga ya kan. Nanya doang ya, emang ada aja begini bang. Begitu ya, ada doang saya masak. Begitu ya enggak. Tuh ibu-ibu luar biasa, sabar luar biasa. Ya, di bulan Ramadan ini nanti, apapun yang memicu amarah kita, langsung sabar. Nanti ini di siber saya pengen coba nih, kalau ada yang emosi deketin, sholli ala Muhammad. Kira-kira sabar gak tuh kira-kira? Sholli ala Muhammad. Digampar kita, tentunya dia bukan orang Islam ya enggak. Apaan kamu? Sholli ala Muhammad, nabi kamu bukan nabi saya ya enggak. Ah tuh luar biasa orang Arab tuh, begitu tuh di Mesir tuh saya dapetin. Dan yang ketiga, wal afina anin nas. Cicilan takwa yang ketiga, gampang maafin orang, ya Allah. Apapun kesalahan orang dah kita maafin, begitu. Sebelum dia minta maaf, aneh udah maafin Pak Ustadz. Tuh, itu cicilan takwa, ya Allah.
Makanya sebelum Ramadan kita datang tuh ke yang tua-tua, ke orang tua kita, mertua kita, ke guru kita, ngapain tuh? Mohon redo, mohon maaf mas saudara, begitu. Itu cicilan ketiga kita juga bawa di bulan Ramadan. Ya, kita namanya lagi nyicil kan? Paling akhir, dapat 10 menit nih soalnya nih ya. Nah, yang paling akhir ditutup oleh Allah. Wallahu yuhibbul muhsinin. Cicilan yang terakhir kata Allah menuju ketakwaan adalah orang yang gampang nyenengin orang lain. Orang ihsan, orang yang berbuat baik. Orang yang berbuat baik sama orang tuh seneng sama dia. Gampang banget nyenengin orang, hadirin. Ya Allah, gampang banget. Orang kalau deket sama dia enak aja, hadirin, pokoknya begitu tuh. Tuh cicilan takwa kita tuh. Nah kadang kan kalau kita pulang dari kantor, pulang ke rumah, istri kita kadang-kadang suka ngumpet ya. Di hordeng tuh ya enggak. Bukan pengalaman nih, hasil penelitian, hadirin, bukan pengalaman, bukan penelitian. Begitu kita lihat istri kita ngumpet tuh di jendela, ya enggak. Dia kan mau ngapain tuh? Mau ngagetin, hadirin. Dor, kita kaget. Kita udah tahu ngapain sih kamu ngagetin, kelihatan begitu ya enggak. Sedih gak tuh kira-kira istri kita tuh? Sedih, hadirin. Pas kita jalan dikagetin, kita pura-pura kaget, harusnya astagfirullahaladzim. Padahal dalam hati kita udah tahu, hadirin. Tuh cicilan yang keempat tuh. Orang yang bertakwa gampang nyenengin orang lain. Nabi kan pernah begitu juga. Ternyata bukan istri kita doang. Nabi juga begitu. Pulang dari rumah, Aisyah ngumpet di belakang pintu. Begitu Nabi masuk, ditemprok tuh dari belakang. Apa yang dilakukan Rasulullah? Diturunin Aisyah pelan-pelan, dicium keningnya. Tuh. Bu, ibu nanti pulang kayak begitu, cobain. Suami pulang ke kantor, ngumpet di belakang pintu. Begitu dia masuk, ibu temprok. Kira-kira diapain ntar sama suaminya? Dibanting ke sana. Kalau suami kita tahu hadis ini, ibu diturunin pelan-pelan, dicium keningnya. Ya Allah. Nih, ya suami-suami dari cyber insya Allah udah paham hadis ini ya. Istri kita nembrok, jangan dibanting pak. Cium keningnya tuh. Nyenengin, hadirin. Anak kita kan kadang-kadang begitu juga. Kita pulang, dia ngajakin tebak-tebakan. Ada gak tuh begitu? Pak, tebak-tebakan pak. Hewan-hewan apa yang kaya? Apa yang kaya kira-kira? Kita kan tahu beruang, ya enggak? Keceplosan kita. Beruang yang paling kaya. Salah, kata dia. Emang ada yang lebih kaya dari beruang? Ada, burung belibis, kata dia begitu. Beruang belum bisa belibis pak. Belibis ini udah bisa belibis. Bapak aja baru punya mobil, kalah kaya. Ketawa dia, wak, ya enggak? Nyenengin orang. Berapa kita udah tahu ya? Tapi kita pura-pura kagak tahu, hadirin. Kenapa? Karena cicilan orang yang bertakwa gampang nyenengin orang lain. Ya Allah. Mudah-mudahan 4 cicilan ini tunai. Nanti kita bayar di bulan Ramadan. Jangan ada yang putus dari tanggal 1 sampai terakhir Ramadan. Insya Allah kita termasuk nanti orang yang bertakwa. Amin. Ya Rabbal Alamin. Demikian dari saya, mohon maaf. Bila ada kekurangan dan kesalahan, silakan. Kalau ada yang mau ditanyakan saya berikan kesempatan. Wallahu alam bishawab.